Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Penemuan arkeologis kerap kali mengundang ketertarikan luar biasa sekaligus kontroversi, terutama ketika temuan tersebut memiliki potensi untuk merombak pemahaman sejarah yang telah lama mapan. Dengan alasan untuk menghindari penulisan ulang sejarah, berbagai pihak menganggap bahwa investigasi mendalam terhadap temuan-temuan berikut ini bisa merusak narasi yang telah diterima secara luas. Dari piramida bersiul di Chichen Itza, Meksiko, dengan fenomena akustiknya yang unik, hingga batu runestone Kensington di Minnesota yang mengklaim keberadaan penjelajah Viking jauh sebelum Columbus, setiap penemuan ini membawa misteri yang belum terpecahkan dan menyimpan cerita yang menunggu untuk diungkap. Temuan lainnya seperti topeng pemakaman kuno di Siberia, Gua Sandia di New Mexico, hingga batu Decologio Los Lunas di New Mexico. Semuanya memberikan ilmu pengetahuan baru tentang peradaban kuno dan praktik budaya yang mungkin akan merombak buku-buku sejarah kita. Pada video kali ini, kami akan membahas 15 artefak dan situs yang meskipun memiliki signifikansi historis dan ilmiah yang mendalam, justru dilarang untuk diteliti lebih lanjut oleh para arkeolog dan sejarawan agar tidak menulis ulang sejarah. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan info-info menarik lainnya. Piramida bersiul. Piramida bersiul, sebuah keajaiban arsitektur kuno Maya yang terletak di Chichen Itza, Meksiko, telah menjadi pusat perhatian dunia karena fenomena akustik uniknya. Ketika seseorang bertepuk tangan di dasar piramida ini, maka suara yang dihasilkan kembali akan berbentuk seperti siulan burung, menciptakan kesan magis yang memikat. Keunikan ini menjadi daya tarik wisata sekaligus subjek penelitian ilmiah yang intensif. Para ahli dari berbagai disiplin ilmu telah berusaha memecahkan misteri di balik fenomena ini. Namun, mekanisme tepatnya masih belum sepenuhnya dipahami, guys. Keberadaan piramida bersiul menjadi bukti nyata kepiawaian arsitek Maya kuno dalam memahami dan memanipulasi akustik melalui desain arsitektur yang kompleks. Meskipun fungsi utama piramida bersiul masih diperdebatkan, berbagai teori telah berkembang mengenai tujuan aslinya. Beberapa peneliti berpendapat bahwa piramida ini mungkin digunakan untuk upacara keagamaan, sementara yang lain menyebutkan kemungkinan fungsinya sebagai alat komunikasi jarak jauh atau kalender akustik. Nilai budaya dan spiritual piramida ini bagi masyarakat lokal juga sangat signifikan. Banyak penduduk setempat meyakini suara yang dihasilkan memiliki kekuatan mistis dan spiritual, menciptakan lapisan makna yang mendalam melampaui nilai arkeologis dan ilmiahnya. Ritual dan upacara khusus yang sering dilakukan di sekitar piramida, terutama pada saat-saat penting seperti equinox dan solstice. Upaya untuk memecahkan misteri piramida bersiul telah melibatkan penggunaan teknologi canggih dan pendekatan interdisipliner. Tim peneliti internasional telah menggunakan berbagai metode, dari pemodelan akustik komputer hingga analisis getaran laser. Meskipun studi terbaru telah memberikan wawasan baru, setiap jawaban yang ditemukan seringkali memunculkan pertanyaan baru, menunjukkan kompleksitas luar biasa dari desain piramida ini. Selain nilai ilmiah dan kulturalnya, piramida bersiul juga memiliki dampak signifikan terhadap industri pariwisata lokal dan ekonomi regional, menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya dan menciptakan sumber pendapatan penting bagi masyarakat lokal. Upaya pelestarian dan penelitian berkelanjutan terhadap piramida bersiul terus dilakukan untuk memastikan keajaiban arsitektur ini dapat dinikmati dan dipelajari oleh generasi mendatang. Tim konservasi bekerja untuk melindungi struktur fisik piramida, sementara para peneliti terus mengembangkan metode baru untuk memahami rahasia-rahasia yang masih tersembunyi di situs ini. Misteri batu runestone Kensington. Bukti orang Viking mencapai Amerika jauh sebelum Columbus. Misteri batu runestone Kensington telah lama menjadi subjek perdebatan sengit di kalangan sejarawan, arkeolog, dan penggemar sejarah. Batu ini ditemukan pada tahun 1898 oleh seorang imigran Swedia bernama Olof Ohman di Minnesota.
Batu tersebut terbuat dari batu pasir keras berwarna abu-abu yang disebut Grey Wedge dan memiliki ukiran rune Skandinavia yang mengklaim bahwa sekelompok penjelajah Norse tiba di wilayah tersebut pada tahun 1362. Lebih dari 1 abad sebelum perjalanan Christopher Columbus ke dunia baru. Jika terbukti asli, penemuan ini akan mengubah pemahaman kita tentang sejarah penjelajahan Eropa di Amerika Utara dan interaksi awal antara orang-orang Skandinavia dan penduduk asli Amerika. Namun, sejak awal penemuannya, batu ini telah menjadi pusat kontroversi yang intens. Dengan para ahli terbagi antara mereka yang percaya akan keasliannya dan mereka yang menganggapnya sebagai tipuan abad ke-19 yang canggih. Batu runestone Kensington terletak mempunyai ukiran yang sangat detail serta terdapat narasi yang tertulis di atas batu ini. Terjemahan umum dari rune-rune tersebut menceritakan kisah tentang sekelompok 8 orang Gotia atau Swedia dan 22 orang Norwegia yang melakukan perjalanan eksplorasi dari Finland melalui wilayah barat. Mereka mengklaim telah berkemah di dekat sebuah danau dengan 2 pulau kecil berbatu. Suatu hari perjalanan ke utara dari tempat batu itu ditemukan. Narasi tersebut kemudian menceritakan bahwa setelah kembali dari memancing, mereka menemukan 10 anggota kelompok mereka merah oleh darah dan mati. Prasasti itu diakhiri dengan seruan kepada perawan Maria untuk menyelamatkan mereka dari kejahatan dan menyebutkan bahwa 10 anggota lainnya ditinggalkan untuk menjaga kapal mereka yang berada 14 hari perjalanan dari lokasi batu tersebut. Kontroversi seputar batu runestone Kensington berpusat pada 4 aspek utama. Kemungkinan cerita yang dikisahkan, geologi batu tersebut, linguistik prasasti, dan latar belakang penemunya. Para kritikus mempertanyakan bagaimana sekelompok penjelajah Norse bisa sampai sejauh itu ke pedalaman benua Amerika Utara pada abad ke-14. Selain itu, beberapa ahli berpendapat bahwa bahasa yang digunakan dalam prasasti tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak konsisten dengan bahasa Norse abad ke-14. Latar belakang Olof Ohman, penemu batu tersebut, juga telah menjadi fokus perdebatan, dengan beberapa pihak mencurigai bahwa dia mungkin memiliki pengetahuan dan motivasi untuk membuat artefak palsu. Namun pendukung Ohman menekankan bahwa dia adalah seorang petani sederhana yang tidak mungkin memiliki keterampilan yang diperlukan untuk membuat tipuan yang begitu rumit. Batu runestone Kensington tetap menjadi subjek fascinasi dan perdebatan yang berkelanjutan. Terlepas dari statusnya sebagai artefak asli atau tipuan yang canggih, batu ini telah memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman manusia modern tentang sejarah penjelajahan Eropa ke Amerika Utara dan hubungan antara budaya Norse dan penduduk asli Amerika. Kontroversi seputar batu ini telah mendorong penelitian yang lebih mendalam tentang kontrak pra-Columbus dan telah memicu diskusi yang lebih luas tentang interpretasi bukti arkeologis adanya kontak pra-Columbus. Topeng pemakaman kuno. Penemuan topeng pemakaman kuno di Siberia telah membuka wawasan baru tentang peradaban yang terlupakan dan praktik budaya mereka yang misterius. Topeng-topeng ini menunjukkan tingkat keahlian tinggi dan kreativitas dari pembuatnya, serta memberikan petunjuk tentang ritual pemakaman dan kepercayaan spiritual masyarakat kuno. Beberapa topeng ditemukan dengan fitur yang sangat detail, sementara yang lain memiliki desain lebih abstrak atau simbolis, menunjukkan perbedaan status sosial atau perkembangan gaya artistik. Para ahli mengidentifikasi beberapa topeng ini sebagai bagian dari budaya Tstik yang berkembang di Siberia pada abad pertama hingga ke-5 Masehi. Karakteristik dan keunikan topeng pemakaman kuno ini sangat menarik, dengan variasi dalam bahan dan teknik pembuatan. Beberapa topeng terbuat dari bahan organik seperti kulit atau kayu, sementara yang lain dari logam atau tanah liat. Detail rumit pada topeng-topeng ini seperti ukiran halus dan pewarnaan menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menciptakan representasi akurat atau simbolis dari orang yang telah meninggal. Beberapa topeng bahkan menggabungkan fitur manusia dengan karakteristik hewan yang mungkin melambangkan kepercayaan animistik atau konsep transformasi spiritual setelah kematian. Penemuan ini juga mengungkapkan praktik budaya yang kompleks dari peradaban yang terlupakan. Ritual pemakaman yang melibatkan penggunaan topeng ini tampaknya merupakan bagian penting dari kepercayaan spiritual masyarakat tersebut,
Beberapa topeng ditemukan dengan lubang di sekitar mata dan mulut, mungkin untuk memungkinkan jiwa bernafas atau melihat setelah kematian. Selain itu, konteks arkeologis di mana topeng-topeng itu ditemukan menunjukkan kepercayaan bahwa orang yang meninggal membutuhkan barang-barang tertentu di alam baka, mencerminkan keinginan untuk menghormati status dan pencapaian mereka selama hidup. Penemuan topeng pemakaman kuno di Siberia merupakan temuan arkeologis yang sangat penting dan berpotensi mengubah pemahaman kita tentang peradaban kuno di wilayah tersebut. Artefak-artefak ini memberikan wawasan berharga tentang praktik budaya, kepercayaan spiritual, dan keahlian artistik masyarakat yang telah lama hilang. Karakteristik unik dan keragaman topeng-topeng ini mencerminkan kompleksitas dan kekayaan budaya yang berkembang di Siberia ribuan tahun yang lalu. Gua Sandia, bukti hunian manusia lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Gua Sandia di New Mexico adalah salah satu temuan arkeologi paling kontroversial di Amerika Utara. Ditemukan oleh Frank Hibben pada tahun 1930-an dan 1940-an. Gua ini diduga menunjukkan bukti hunian manusia jauh lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya, sekitar 25.000 hingga 30.000 tahun yang lalu. Temuan ini, jika benar, akan mengubah secara drastis timeline kedatangan manusia di Amerika yang sebelumnya diperkirakan sekitar 13.000 tahun yang lalu dengan budaya Clovis. Artefak penting seperti mata panah Sandia dan sisa-sisa perapian ditemukan di gua ini, menunjukkan aktivitas manusia prasejarah yang kompleks. Karakteristik dan keunikan Gua Sandia terletak pada kompleksitas temuan arkeologisnya dan interpretasi yang menyertainya. Gua ini memiliki lapisan stratigrafi yang rumit dengan berbagai artefak batu dan sisa-sisa fauna. Selain itu, lokasinya di Pegunungan Sandia menawarkan pandangan luas ke lembah Rio Grande, yang mungkin memberikan keuntungan strategis bagi penghuni prasejarah. Namun, metodologi dan integritas penelitian Hibben telah dipertanyakan dengan tuduhan manipulasi data dan pemalsuan artefak yang membuat verifikasi independen menjadi sulit. Gua Sandia telah mendorong para ahli untuk mempertimbangkan kembali model-model migrasi manusia ke benua Amerika dan mengevaluasi ulang bukti-bukti arkeologis dari situs-situs lain. Temuan ini juga telah memicu diskusi penting tentang metodologi arkeologi, etika penelitian, dan pentingnya dokumentasi yang ketat dalam penggalian arkeologis. Situs-situs seperti Monte Verde di Chili dan Meadowcroft Rock Shelter di Pennsylvania telah memberikan bukti kuat tentang kehadiran manusia di Amerika sebelum periode Clovis, menantang teori Clovis First yang lama dipegang. Sebagai kesimpulan, Gua Sandia tetap menjadi salah satu situs arkeologi paling menarik dan kontroversial di Amerika Utara. Meskipun perdebatan tentang validitas dan interpretasi temuannya masih berlanjut, kontribusi terhadap pemahaman prasejarah Amerika tidak dapat diabaikan. Gua ini telah mendorong reevaluasi teori-teori migrasi manusia dan perkembangan dalam metodologi arkeologi. Terlepas dari kontroversinya, Gua Sandia tetap menjadi bukti kuat tentang kompleksitas sejarah manusia di Amerika dan pentingnya pendekatan kritis dalam penelitian arkeologis. Meadowcroft Rock Shelter. Meadowcroft Rock Shelter, sebuah situs arkeologi penting di Pennsylvania, ditemukan pada tahun 1955 oleh Albert Miller. Situs ini telah menjadi salah satu lokasi prasejarah terpenting di Amerika Utara, menawarkan wawasan mendalam tentang kehidupan manusia purba selama lebih dari 16.000 tahun. Terletak di dekat Avella, Pennsylvania, Meadowcroft Rock Shelter mengandung lapisan-lapisan tanah kaya artefak dari berbagai periode prasejarah, termasuk alat-alat batu, tulang, dan sisa-sisa makanan. Keunikan situs ini terletak pada kondisi pelestariannya yang luar biasa, dilindungi oleh batuan alami yang menutup bagian atasnya. Salah satu aspek yang paling menarik dari Meadowcroft Rock Shelter adalah keberadaan artefak yang terkait dengan budaya Clovis, sebuah budaya Paleo-Indian yang dikenal dengan pembuatan alat-alat batu yang sangat khas. Selain itu, situs ini juga mengungkapkan artefak dari berbagai periode budaya lainnya, termasuk archaik, woodland, dan late prehistorik.
Hal ini menunjukkan bahwa situs ini telah menjadi tempat hunian yang penting selama ribuan tahun, dengan berbagai kelompok budaya yang datang dan pergi. Setiap lapisan tanah di situs ini mengandung artefak yang mencerminkan perubahan dalam teknologi, gaya hidup, dan adaptasi lingkungan dari penduduk asli Amerika. Penemuan sisa-sisa makanan di Meadowcroft Rock Shelter, termasuk biji-bijian, buah-buahan, dan tulang hewan, memberikan pengetahuan berharga tentang pola makan dan praktik pertanian penduduk asli Amerika. Analisis ini menunjukkan bahwa mereka memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka dan berburu berbagai jenis hewan untuk makanan. Selain itu, penemuan alat-alat batu yang berasal dari daerah yang jauh menunjukkan adanya jaringan perdagangan yang luas di antara kelompok-kelompok penduduk asli Amerika, mengungkapkan adanya hubungan sosial dan ekonomi yang kompleks. Meadowcroft Rock Shelter telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pemahaman kita tentang sejarah awal manusia di Amerika Utara. Situs ini tidak hanya kaya akan artefak, tetapi juga menawarkan wawasan mendalam tentang kehidupan, budaya, dan adaptasi lingkungan penduduk asli Amerika selama ribuan tahun. Batu Decalogue Los Lunas, sebuah batu dengan tulisan mirip 10 perintah dari Ibrani kuno. Batu Decalogue Los Lunas adalah sebuah batu besar yang ditemukan di New Mexico, dengan prasasti yang menyerupai versi singkat dari 10 perintah Allah dalam aksara Paleo-Ibrani. Penemuan ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1933 oleh Profesor Frank Hibben dari University of New Mexico. Batu ini diperkirakan memiliki berat antara 80 hingga 100 ton dan terbuat dari basalt yang sama dengan lapisan atas mesa di daerah tersebut. Batu ini telah bergerak sekitar 2/3 jarak dari puncak mesa ke dasar lembah sejak terlepas dari formasi asalnya. Prasasti pada batu ini terukir pada permukaan datar dan miring sekitar 40 derajat searah jarum jam dari posisi horizontal, menunjukkan bahwa batu tersebut telah bergeser atau menetap dari posisi awalnya saat diukir. Prasasti tersebut terdiri dari 9 baris teks yang diukir dengan rapi pada permukaan batu, termasuk karakter yang menyerupai tetragrammaton. Kontroversi mengenai keaslian prasasti ini muncul karena adanya inkonsistensi gaya dan tata bahasa yang tidak sesuai dengan naskah Paleo-Ibrani kuno. Para pendukung keaslian batu ini menyatakan bahwa skrip Paleo-Ibrani tidak diketahui oleh para sarjana pada tahun 1880-an, sehingga pemalsuan dianggap tidak mungkin. Namun penggunaan tanda baca yang lebih mirip dengan Ibrani modern menimbulkan keraguan. Beberapa ahli mengusulkan bahwa prasasti ini adalah Mezuzah Samaria, yang merupakan gulungan kecil atau lempengan batu besar yang berisi versi singkat dari 10 perintah Allah. Batu ini sering dibandingkan dengan artefak kontroversial lainnya seperti Heavener Runestone dan Kensington Runestone, yang juga dikaitkan dengan teori kontak pra Columbus dengan Amerika. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa prasasti ini menggunakan beberapa huruf Yunani yang dibalik, menggantikan huruf Ibrani tertentu. Hal ini menunjukkan kemungkinan prasasti berasal dari periode pasca Alexandrian. Beberapa huruf lainnya memiliki bentuk khas Samaria, mendukung teori bahwa prasasti ini mungkin berasal dari komunitas Samaria kuno. Meskipun kontroversi terus berlanjut, situs ini tetap menjadi daya tarik bagi para peneliti dan wisatawan, dengan akses yang diatur oleh Kantor Pertanahan Negara bagian New Mexico. Aji aluminium Ayut, artefak terbuat dari aluminium yang seharusnya tidak mungkin ada. Penemuan aji aluminium Ayut pada tahun 1973 di dekat kota Ayut, Rumania, telah menimbulkan kontroversi dalam dunia arkeologi. Artefak ini yang masih diduga berusia sekitar 10.000 tahun ditemukan bersama dengan 2 tulang mastodon. Bentuknya menyerupai kepala palu dengan panjang sekitar 20 cm, lebar 12,5 cm, ketebalan 7 cm, dan berat sekitar 2,5 kg. Analisis kimia menunjukkan komposisi 89% aluminium, 6,2% tembaga, 2,8% silikon, dan 1,8% seng, serta sejumlah kecil logam lainnya. Keunikan aji aluminium Ayut terletak pada bahan pembuatannya. Aluminium adalah logam yang sangat reaktif dan tidak ditemukan dalam bentuk murni di alam. Penemuan dan produksi massal aluminium baru dimulai pada abad ke-19.
sehingga keberadaan artefak aluminium yang berusia ribuan tahun menimbulkan pertanyaan besar tentang teknologi peradaban kuno. Selain itu, tidak ada artefak serupa yang ditemukan dari periode yang sama, menambah misteri dari seputar fungsi dan asal-usulnya. Penemuan ini telah memunculkan berbagai spekulasi dan teori konspirasi. Beberapa peneliti percaya bahwa artefak ini adalah bukti adanya peradaban maju yang hilang atau bahkan bukti kunjungan makhluk luar angkasa. Namun, sebagian besar sejarawan dan arkeolog cenderung berpendapat bahwa artefak ini mungkin merupakan hasil dari kontaminasi modern atau kesalahan penanggalan. Untuk mengungkap misteri ini, diperlukan penelitian lebih lanjut menggunakan teknologi modern seperti spektroskopi atau analisis isotop. Aji aluminium iode tetap menjadi salah satu misteri besar dalam dunia arkeologi. Meskipun banyak teori dan spekulasi yang muncul, bukti ilmiah yang kuat masih diperlukan untuk mengungkap kebenaran di balik artefak ini. Jejak kaki ini berumur 5,7 juta tahun, yang menantang garis sejarah evolusi manusia. Penemuan jejak kaki mirip manusia di Pulau Kreta Yunani yang diperkirakan berumur sekitar 5,7 juta tahun telah mengguncang dunia arkeologi dan paleoantropologi. Jejak kaki ini pertama kali ditemukan oleh Gerard Gierlinski pada tahun 2002 dan dikenal sebagai jejak kaki Trachylos. Temuan ini menunjukkan bukti awal kehadiran hominin purba di Eropa yang sebelumnya diyakini hanya ada di Afrika. Dengan adanya jejak kaki ini, teori bahwa Afrika adalah satu-satunya tempat asal manusia mulai dipertanyakan, memunculkan perdebatan baru mengenai garis waktu evolusi manusia. Jejak kaki Trachylos terdiri dari sekitar 50 jejak yang terawetkan di batu sedimen tua di tepi pantai laut Mediterania. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa jejak kaki ini berusia sekitar 6,05 juta tahun, menjadikannya salah satu jejak kaki tertua yang diketahui. Hal ini menantang pandangan banyak ilmuwan yang percaya bahwa hominin pertama hanya muncul dan berevolusi di Afrika. Penemuan ini membuka peluang baru untuk mengeksplorasi kemungkinan bahwa hominin purba mungkin telah berkembang di berbagai lokasi secara bersamaan, bukan hanya di Afrika. Karakteristik jejak kaki Trachylos sangat menarik karena menunjukkan bentuk yang mirip dengan jejak kaki manusia modern, terutama pada jari-jari kaki. Ini mengindikasikan bahwa makhluk yang meninggalkan jejak tersebut memiliki pola berjalan yang serupa dengan manusia saat ini. Analisis lebih lanjut menggunakan teknologi tinggi menunjukkan bahwa kedalaman dan lebar jejak kaki menunjukkan pola distribusi berat badan yang sama dengan manusia, yang mengindikasikan kemampuan berdiri dan berjalan dengan tegak yang telah ada jauh sebelum periode yang selama ini dianggap. Tengkorak dengan tanduk ditemukan dalam gundukan pemakaman. Penemuan tengkorak dengan tanduk dalam gundukan pemakaman di Pennsylvania pada tahun 1880-an telah memicu banyak spekulasi dan minat dari berbagai kalangan. Tengkorak ini memiliki tanduk yang tumbuh di bagian dahi dengan panjang sekitar 5-10 cm, mirip tanduk rusa atau antelop. Meskipun banyak yang meragukan keaslian penemuan ini, beberapa peneliti tetap melakukan investigasi lebih lanjut. Penemuan ini dianggap sebagai bukti adanya budaya kuno yang unik atau bahkan tidak diketahui sebelumnya, dengan karakteristik yang sangat menarik untuk dipelajari. Karakteristik tengkorak bertanduk ini sangat unik, memiliki struktur yang mirip dengan tengkorak manusia pada umumnya, namun dengan penebalan tulang di area sekitar tanduk. Tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan atau keausan pada tanduk, menunjukkan bahwa tanduk tersebut mungkin lebih berfungsi sebagai simbol keagamaan atau status sosial. Ukuran tengkorak ini umumnya memiliki diameter sekitar 20-30 cm dengan tinggi sekitar 15-20 cm, sebanding dengan tengkorak manusia dewasa pada umumnya, namun dengan tambahan tanduk yang membuatnya terlihat lebih besar dan menakutkan. Penemuan ini memberikan wawasan baru tentang budaya kuno yang mungkin ada di daerah tersebut. Beberapa ahli berpendapat bahwa tengkorak bertanduk ini mungkin terkait dengan ritual keagamaan atau praktik pemakaman tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa ini bisa menjadi bukti adanya kelompok manusia kuno yang memiliki mutasi genetik yang memungkinkan pertumbuhan tanduk. Penemuan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana tanduk tersebut bisa tumbuh pada manusia. Apakah ada faktor genetik atau lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhannya?
Atau apakah ini merupakan hasil dari praktik budaya tertentu yang belum kita ketahui? Codex Grolier, buku maya otentik yang merinci data astronomi dan ritual, membuktikan pengetahuan kuno yang canggih. Codex Grolier atau Codex Science adalah penemuan penting dalam studi peradaban Maya kuno yang ditemukan pada tahun 1965 di Meksiko. Kodeks ini terdiri dari 11 lembar kulit pohon fig yang dilapisi stuko dan ditulis pada satu sisinya. Meskipun awal keasliannya dipertanyakan, analisis radiokarbon dan studi terhadap pigmen serta teknik pembuatannya telah membuktikan bahwa kodeks ini merupakan artefak Maya asli dari abad ke-13. Kodeks Grolier memiliki nilai yang sangat penting dalam memahami astronomi, ritual, dan sistem kalender Maya kuno. Salah satu aspek paling penting dari Kodeks Grolier adalah informasi astronomisnya yang sangat detail, terutama terkait dengan planet Venus. Kodeks ini berisi tabel-tabel yang mencatat pergerakan Venus dengan akurasi yang mengagumkan untuk zamannya. Tabel-tabel ini digunakan untuk meramalkan penampakan dan menghilangnya Venus yang memiliki signifikansi religius dan ritual bagi masyarakat Maya. Selain Venus, kodeks ini juga memuat informasi tentang gerhana matahari dan bulan, serta fenomena astronomi lainnya. Kecanggihan pengetahuan astronomi yang tercermin dalam Kodeks Grolier membuktikan bahwa peradaban Maya memiliki pemahaman yang sangat maju tentang pergerakan benda-benda langit. Secara fisik, Kodeks Grolier memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kodeks-kodeks Maya lainnya. Ukurannya relatif kecil dengan tinggi halaman sekitar 18 cm dan lebar rata-rata 12,5 cm. Hanya satu sisi lembarannya yang dilukis yang sempat menimbulkan keraguan di kalangan peneliti. Warna-warna yang digunakan dalam kodeks ini terbatas namun kaya, meliputi merah hematit, hitam pekat, coklat merah muda, dan biru hijau. Teknik pembuatannya menunjukkan keahlian tinggi dengan penggunaan garis sketsa awal yang kemudian dipertegas dengan goresan yang lebih tebal. Keseluruhan aspek fisik ini konsisten dengan teknik pembuatan kodeks Maya yang diketahui dari sumber-sumber lain. Isi Kodeks Grolier tidak hanya terbatas pada informasi astronomis, tetapi juga mencakup aspek-aspek ritual dan mitologi Maya. Setiap halaman menampilkan sosok berdiri yang menghadap ke kiri, biasanya memegang senjata dan mengendalikan seorang tawanan dengan tali. Di sepanjang tepi kiri halaman terdapat deretan tanda hari beserta koefisien numeriknya dalam sistem bar and dot. Kombinasi elemen-elemen ini mencerminkan kompleksitas sistem kalender Maya dan kaitannya dengan ritual-ritual tertentu. Kodeks ini mungkin digunakan oleh pendeta astronom Maya untuk merencanakan upacara-upacara penting dan memprediksi peristiwa-peristiwa astronomi yang dianggap memiliki signifikansi religius. Figur keramik di Meksiko bergambar dinosaurus dan manusia bersama-sama. Penemuan figur Acambro pada tahun 1944 oleh Valdemar Jules Roth di Guanajuato, Meksiko telah memicu kontroversi yang berkelanjutan dalam dunia arkeologi. Koleksi lebih dari 32.000 figur keramik ini menggambarkan manusia dan dinosaurus hidup berdampingan, bersama dengan representasi hewan punah lainnya dan bentuk-bentuk yang oleh sebagian pihak diinterpretasikan sebagai piring terbang. Keunikan dan keragaman figur-figur ini, termasuk patung yang menampilkan berbagai budaya manusia, telah menarik perhatian luas dan menimbulkan pertanyaan tentang keaslian serta implikasi potensialnya terhadap pemahaman kita tentang sejarah manusia dan evolusi. Kontroversi utama seputar figur Acambro berpusat pada tantangan yang ditimbulkannya terhadap teori evolusi dan pandangan ilmiah yang diterima secara luas. Jika terbukti asli, figur-figur ini akan mengguncang pemahaman bahwa manusia dan dinosaurus tidak pernah hidup pada masa yang sama. Upaya verifikasi melalui metode ilmiah seperti penanggalan thermoluminescence telah menghasilkan hasil yang kontroversial. Beberapa peneliti mengklaim usia figur antara 1.500 hingga 6.500 tahun. Namun banyak ahli arkeologi meragukan hasil ini berdasarkan kondisi fisik figur yang tidak konsisten dengan artefak kuno. Perdebatan tentang keaslian figur Acambro telah memunculkan berbagai teori dan spekulasi. Kelompok kriptozoolog dan pendukung teori bumi muda melihat figur-figur ini sebagai bukti yang mendukung keyakinan mereka. Sementara teori dan paleontologi tetap menganggap figur Acambro sebagai tipuan modern.
menunjukkan bahwa teknik pembuatan dan gaya artistik figur lebih konsisten dengan produksi masa kini. Mereka juga menyoroti kurangnya bukti arkeologis atau paleontologis lain yang mendukung keberadaan dinosaurus di daerah Acambaro pada masa historis. Terlepas dari kontroversinya, figur Acambaro tetap menjadi subjek yang menarik dan telah menginspirasi berbagai karya sastra pameran museum. Kasus ini telah mendorong diskusi yang lebih luas tentang metode arkeologi, interpretasi bukti sejarah, dan batas-batas pengetahuan kita tentang masa lalu. Seni Gua Altamira, lukisan gua prasejarah di Spanyol yang menunjukkan keterampilan seni lanjutan manusia awal. Gua Altamira terletak di Cantabria, Spanyol, adalah situs arkeologi penting yang terkenal dengan lukisan guanya yang menakjubkan. Ditemukan pada tahun 1879 oleh Marcelino Sanz de Sautuola dan putrinya. Lukisan-lukisan ini diperkirakan berasal dari 35.000 hingga 22.000 tahun yang lalu. Keunikan lukisan Altamira terletak pada teknik dan bahan yang digunakan, termasuk pigmen alami seperti oker merah dan arang. Para seniman prasejarah menunjukkan keterampilan luar biasa dalam menggambarkan hewan dengan detail yang mengagumkan, mencerminkan pemahaman mendalam tentang anatomi dan perspektif. Lukisan-lukisan ini memiliki ukuran yang bervariasi, dengan beberapa mencapai panjang 150 cm. Gua Altamira sendiri memanjang sekitar 270 meter dan terbagi menjadi beberapa bagian. Ruang polikrom, tempat sebagian besar lukisan ditemukan, terletak di bagian dalam gua tanpa cahaya alami, menunjukkan bahwa para seniman harus menggunakan penerangan buatan saat bekerja. Penemuan ini awalnya menimbulkan kontroversi, dengan banyak ahli meragukan keasliannya karena kualitas artistik yang tinggi. Baru pada tahun 1902, setelah penelitian mendalam, lukisan-lukisan ini diakui sebagai karya asli manusia prasejarah. Karakteristik menonjol dari lukisan Altamira adalah detailnya yang luar biasa dalam penggambaran hewan, termasuk bulu, otot, dan ekspresi wajah. Beberapa lukisan menunjukkan adegan dinamis, seperti hewan yang berlari atau berinteraksi. Ada teori bahwa lukisan ini memiliki fungsi ritual, magis, atau pendidikan dalam masyarakat prasejarah. Meskipun fungsi pastinya masih diperdebatkan, tidak diragukan lagi bahwa karya seni ini memiliki nilai budaya dan spiritual yang signifikan. Gua Altamira telah diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985, menegaskan pentingnya dalam sejarah manusia. Namun, untuk melindungi lukisan dari kerusakan, gua ini ditutup untuk umum sejak 2002. Pengunjung kini hanya dapat melihat replika di museum terdekat. 3 makam Akhenaten, beberapa makam terkait dengan Firaun Mesir. Firaun Akhenaten, tokoh kontroversial dalam sejarah Mesir kuno, meninggalkan warisan kompleks yang tercermin dalam 3 makam yang dikaitkan dengannya. Makam pertama, Cafe 55 di Lembah Para Raja, ditemukan pada tahun 1905 dan memiliki karakteristik unik berupa ketiadaan dekorasi pada dindingnya. Meskipun sederhana, makam ini mengandung petunjuk penting tentang kompleksitas politik dan agama pada masa pemerintahan Akhenaten. Makam kedua ditemukan di Amarna, ibu kota baru yang dibangun di Akhenaten. Dengan ukuran besar dan dekorasi yang menampilkan gaya seni Amarna yang khas, makam ini mencerminkan visi Akhenaten tentang agama baru yang dipromosikannya. Makam ketiga yang ditemukan di komplek makam Tutankhamun, berisi berbagai artefak dan tulisan yang merujuk pada Akhenaten, menunjukkan upaya untuk mendamaikan warisannya dengan tradisi Mesir yang lebih luas. Keberadaan 3 makam ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang praktik pemakaman dan kepercayaan pada masa itu. Perbedaan ukuran, desain, dan konten dari ketiga makam mencerminkan perubahan dalam status dan persepsi tentang Akhenaten selama dan setelah masa pemerintahannya. Makam Cafe 55 yang sederhana mungkin mencerminkan upaya untuk meminimalkan pentingnya Akhenaten. Sementara makam di Amarna menunjukkan ambisinya untuk menciptakan tradisi pemakaman baru. Makam ketiga tampaknya berfungsi lebih sebagai tempat penyimpanan artefak. Mungkin sebagian besar dari upaya untuk mengolah warisan Akhenaten setelah kematiannya. Karakteristik unik dari makam-makam ini terlihat dari jenis artefak dan dekorasi yang ditemukan di dalamnya.
Makam KV55 mengandung batu bata dengan mantra sihir dan sisa-sisa peti mati yang menunjukkan upaya untuk menghapus identitas penghuninya. Makam di Amarna dihiasi dengan relief dan lukisan dinding dalam gaya seni Amarna yang khas. Sangat berbeda dari seni Mesir tradisional. Makam ketiga menampilkan campuran gaya seni, mencerminkan periode transisi setelah kematian Akhenaten ketika Mesir kembali ke tradisi lama sambil tetap mempertahankan beberapa elemen dari era Amarna. Tulisan runo-runo, tulisan kuno di Swedia dengan pesan yang belum terpecahkan. Penemuan tulisan runo-runo di Swedia yang terletak di wilayah Blekinge telah memikat perhatian para peneliti dan sejarawan selama bertahun-tahun. Tulisan kuno ini menampilkan serangkaian simbol dan karakter yang belum sepenuhnya dipahami hingga saat ini. Beberapa teori mengemukakan bahwa tulisan ini mungkin merupakan bentuk komunikasi kuno, sementara yang lain berpendapat bahwa ini mungkin hanya formasi buatan alami. Keberadaan runo-runo telah memberikan wawasan berharga tentang sejarah dan budaya Skandinavia kuno, menawarkan jendela unik ke masa lalu yang masih penuh misteri. Tulisan runo-runo memiliki karakteristik unik yang menjadikannya objek studi menarik. Tulisan ini terdiri dari serangkaian goresan dan simbol yang terukir dengan sangat halus dan presisi pada permukaan batu. Beberapa simbol tampak mirip dengan runa Elder Futhark, sementara yang lain tampak sama sekali asing. Pola dan susunan simbol-simbol ini menunjukkan tingkat kecanggihan yang tinggi, menunjukkan bahwa pembuatannya memiliki pemahaman mendalam tentang linguistik dan mungkin juga matematika. Selain itu, lokasi penemuan runo-runo yang berada di tengah-tengah formasi batu yang lebih besar menimbulkan pertanyaan tentang signifikansi ritual atau astronomi dari situs tersebut. Ukuran tulisan runo-runo juga mengesankan. Dengan batu tempat tulisan ini terukir memiliki tinggi sekitar 4,2 meter, lebar 1,5 meter, dan ketebalan 0,5 meter. Tulisan itu sendiri menutupi sebagian besar permukaan batu, dengan simbol-simbol yang diukir dengan kedalaman bervariasi. Beberapa simbol terukir cukup dalam, sementara yang lain hanya berupa goresan halus. Variasi ini menambah kompleksitas dalam upaya pembacaan dan interpretasi tulisan. Ukuran masing-masing simbol juga bervariasi guys, menimbulkan spekulasi tentang hierarki atau tingkat kepentingan dari pesan yang ingin disampaikan. Topeng pemakaman Siberia dengan tengkorak domba. Penemuan topeng pemakaman di Siberia telah mengungkap praktik simbolis dan ritualistik suku kuno Tastik. Ditemukan di kawasan Kemerovo dalam sebuah kuburan massal, topeng-topeng ini dibuat dari gipsum dan dibuat menyerupai wajah anggota suku yang baru meninggal. Keunikan utama dari topeng-topeng ini adalah penggunaan tengkorak domba sebagai bagian dari strukturnya, menunjukkan pentingnya domba dalam budaya Tastik. Ukuran topeng bervariasi namun umumnya cukup besar untuk menutupi seluruh wajah, dengan detail yang sangat mirip dengan wajah almarhum. Praktik penggunaan topeng pemakaman ini mencerminkan kepercayaan dan nilai-nilai budaya suku Tastik. Mereka percaya bahwa topeng dapat membantu roh almarhum dalam perjalanan ke alam baka. Penggunaan tengkorak domba menunjukkan simbolisme yang mendalam, di mana domba sering dianggap sebagai simbol kesuburan, kekuatan, dan pengorbanan dalam banyak budaya kuno. Penemuan ini juga menggambarkan tingkat keahlian yang tinggi dalam seni dan kerajinan tangan suku Tastik, serta pemahaman mendalam mereka tentang anatomi manusia dan hewan. Topeng-topeng ini memainkan peran penting dalam ritual pemakaman yang kompleks. Proses pembuatan dan penggunaannya menunjukkan adanya upacara yang sangat terstruktur dan penuh makna. Topeng-topeng ini bukan sekedar hiasan, tetapi memiliki fungsi simbolis yang penting. Mungkin untuk melindungi roh almarhum atau memastikan bahwa almarhum diingat dan dihormati oleh generasi berikutnya. Penelitian lebih lanjut tentang topeng-topeng ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kehidupan, kepercayaan, dan pandangan suku Tastik tentang kematian dan kehidupan setelah mati.